Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bu Im. Semoga anak-anak masih tetap semangat dalam mengerjakan latihan-latihan soal AKM sampai tanggal 8 Maret 2021. Untuk pertemuan kali ini Bu Im akan membahas soal numerasi, pilihan ganda, dan uraian, yang mana pada tanggal 8 Maret 2021 ini ada 3 soal. Soal yang pertama berupa soal pilihan ganda, kemudian soal yang kedua berupa soal uraian, kemudian untuk soal yang ketiga juga berupa soal uraian. Di sini Bu Im akan coba membantu kalian untuk membahas ketiga soal ini. Untuk soal yang pertama, sebelum kita jawab pertanyaannya, Bu Im akan membacakan terlebih dahulu cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita yang bersumber dari Indian Times. Langkah yang pertama, kita tentukan atau kita ukur berat badan kita dalam kilogram. Kemudian langkah yang kedua, bagilah dengan angka 30. Langkah yang ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, maka tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam tubuh harian Anda. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Coba perhatikan anak-anak, berdasarkan hasil timbangan tersebut, di situ berat badan Santi adalah 50, ada lebihnya di skala 1, 2, 3, dan 4. Jadi berat badan Santi ketemu berapa? Iya, 50 ditambah kelebihan 4 skala, jadi berat badan Santi 54 kg. Nah, pertanyaannya, jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah, maka kita bisa menentukan berapa jumlah air yang dibutuhkan Santi dengan cara yang sudah disajikan pada soal, cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita, yang mana ada 3 langkah. Ya, di situ disediakan pilihannya. Pilihan yang pertama yaitu 1,8 liter, yang kedua 2,1, yang ketiga 2,3, dan yang keempat 2,5
Langkah yang pertama, kita menentukan berat badan Santi. Tadi berdasarkan jarum yang ditunjukkan pada timbangan, ternyata berat badan Santi ketemu berapa? Ya, 54 kilogram. Langkah yang kedua, bagi dengan angka 30. Langkah yang ketiga, tambahkan lebih banyak air. Maksudnya lebih banyak air ini bagaimana? Karena mungkin pada saat kita olahraga, tubuh kita kehilangan banyak air melalui keringat. Maka dari itu kita diminta menambahkan 0,35 liter setiap setengah jam atau 30 menit setelah latihan. Jika berolahraga selama 1 jam atau 60 menit setiap hari, maka kita perlu menambahkan 0,7 liter atau 700 mililiter air ke dalam tubuh kita. Karena hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, maka kita bisa menentukan jumlah air yang dibutuhkan Santi pada saat itu. Ya anak-anak, kita bisa menghitung berapa jumlah air yang dibutuhkan Santi jika Santi berolahraga selama 1 menit dari langkah-langkah yang sudah disajikan tadi. Berat badan Santi ketemu 54. Langkah yang kedua, bagi dengan 30, 54 dibagi 30 ditambah lebih banyak air, tambah 0,7. Kenapa ditambah 0,7? Karena Santi berolahraga selama 60 menit atau selama 1 jam. 54 dibagi 30 ketemu 1,8 ditambah selama 1 jam berolahraga, kita tambahkan lebih banyak air 0,7 liter, maka kita bisa menemukan bahwa kebutuhan jumlah air Santi selama olahraga kebutuhan Santi kebutuhan jumlah air Santi saat berolahraga selama 1 jam yaitu 2,5 liter. Jadi kita bisa memilihnya 2,5 liter yaitu ada di pilihan yang keempat. Anak-anak bisa mengkliknya di bagian yang keempat ya, itu untuk jawaban soal yang pertama. Untuk soal yang kedua sama disajikan lagi cara akurat dan mudah menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita sama kayak tadi. Cuma di sini di soal disajikan bahwa Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 ml. Sedangkan Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. Ya, tampak lengkung, tampak samping, kemudian di situ tampak atasnya.
Di situ kelihatan bahwa diameternya adalah 7 cm dan tingginya di situ disajikan tinggi gelas berapa itu, gambarnya kurang jelas ya. Tetapi di situ ada 2 pola minum. Ya, pola yang pertama pagi hari. Pagi hari 2 gelas, siang hari 3 gelas, dan malam 2 gelas lagi. Dengan ukuran sama tiap minumnya. Sedangkan untuk pola yang kedua, nah di situ kelihatan ini tinggi airnya dalam gelas jika ukurannya 0,8, dan untuk pola yang kedua separuhnya ya, yaitu 0,4. Untuk di pagi hari Budi disarankan minum 1,5, untuk siang 3,5, dan malam 1,5 lagi. Dari sini kita bisa melihat perbedaan pola minum yang pertama dan pola minum yang kedua, dimana dengan jelas untuk pola minum yang pertama kita bisa menentukan bahwa Budi harus minum selama 1 hari itu ada 7 gelas air. Dan untuk pola minum yang kedua, pagi hari 1,5 gelas, siang hari 3,5. Jadi kita bisa menghitungnya rata-ratanya. Kalau pagi ditambah siang 1,5 ditambah 3,5 ketemu 5 gelas. Dan ditambah dengan malamnya ketemu 6,5 gelas. Padahal tadi Budi setiap harinya memiliki kebutuhan air sebesar 2.695 liter. Maka kita harus menghitung pola minum yang pertama dan pola minum yang kedua nanti yang sesuai dengan pertanyaan pada soal yang kedua. Dari 2 pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Dan anak-anak diminta untuk menjelaskan jawabannya. Kebutuhan Budi setiap harinya yaitu sebesar 2.695. Ya anak-anak, untuk jawaban soal yang kedua kita harus menghitung terlebih dahulu volume gelas yang dimiliki Budi, di mana gelas tersebut merupakan bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Jadi kita harus menentukan volume tabung, yaitu rumusnya Pi kali R kuadrat dikalikan tinggi gelas atau tinggi tabung, yang mana pada dua pola yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan air Budi, kita harus menentukan volume air minum yang ada dalam tiap gelasnya. Nah, untuk volume air minum tiap gelasnya yaitu
Ya, volume air minum sama dengan volume tabung, yaitu P kali R kuadrat dikalikan T, yang mana tinggi air minum yaitu 0,8 H, di mana H itu adalah tinggi dari gelas. Nah, tinggi gelasnya ternyata yang Bu Im tadi kurang jelas, yaitu ini itu 12,5. Jadi artinya jika tinggi air minum itu adalah 0,8 H, maka 0,8 dikalikan H-nya yaitu 12,5. Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi Pi-nya kita pakai 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya. Kita balik lagi ke soal ya. Karena diameter dari gelas yang dimiliki Budi 7 cm, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter ini. 7 dibagi 2 ketemu 3,5. Jadi 22/7, kenapa kok kita pakai 22/7? Karena jari-jarinya kelipatan 7, R kuadrat dikalikan 0,8H, 22/7 kali 3,5 kali 3,5 dikalikan 0,8 H. H-nya itu ketinggian gelas, yang mana tadi kita sudah lihat pada soal. Ketinggian gelasnya adalah 12,5. 22/2 ini dapat dari mana? Kita peroleh dari 3,5, kita coret dengan 7. Ini hasilnya 1. 7 dibagi 3,5 hasilnya 2. Dikalikan 3,5, 3,5-nya tinggal 1 kali 0,8 dikalikan tinggi gelasnya 12,5. 22 dibagi 2 kita sederhanakan ketemu 11 dikalikan 3,5 kali 0,8 dikalikan 12,5. Ternyata volume air minum untuk tiap satu gelasnya ketemu 385 cm kubik atau cc. Nah, sedangkan tadi kebutuhan Budi tiap harinya yaitu 2695 ml. Untuk pola yang pertama ternyata tadi kita ketemu ada 7 gelas, dan pola yang kedua ada 6,5 gelas. Kira-kira yang mana ya yang harus dilakukan Budi? Minum pakai pola yang pertama atau pola yang kedua? Untuk pola yang pertama terdapat 7 gelas, maka volume pada pola pertama yaitu 7 dikalikan volume 1 gelas atau volume air minum. 7 kali 385 ini tadi ketemu tiap gelasnya, satu gelasnya ketemu 385 cm kubik. Ingat anak-anak, 1 cm kubik atau 1 cc itu sama dengan 1 ml. Jadi untuk pola yang pertama, jika ketemu 2695 cm kubik sama dengan 2695. Dan untuk volume yang kedua, ternyata selisih setengah gelas. Tentunya hasilnya lebih sedikit, 6,5 kali volume air minum sama dengan 6,5 dikalikan 385 cm kubik ketemu
2502,5 cm kubik atau 2502,5 mililiter. Jadi bisa kita lihat dari hasil perhitungan, ternyata Budi yang bisa dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan air untuk tubuhnya selama 1 hari, yaitu Budi harus melakukan pola minum yang pertama. Anak-anak bisa menuliskan pada kolom jawabannya. Nah, ini anak-anak sudah menuliskan. Untuk jawaban yang kedua, tadi kita sudah menghitungnya ya, berdasarkan hasil perhitungan volume 2 pola minum yang kita lakukan. Maka pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya adalah pola yang pertama, di mana di pagi hari minum 2 gelas, siang hari 3 gelas, dan malam hari 2 gelas lagi. Kita bisa lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga yaitu cara akurat dan mudah, sama kayak tadi, untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit dan Banu memiliki berat badan 48 kg dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata 200 mililiter. Rata-rata 250 mililiter. Slogan airnya yaitu minumlah air 8 gelas per hari. Artinya setiap 1 hari kita disarankan minum air sebanyak 8 gelas. Bagaimana kita bisa menentukan apakah slogan ini cocok untuk Banu? Kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Ya anak-anak, untuk menjawab soal yang ketiga, kita harus menentukan kebutuhan air untuk berat badan Banu, yaitu 48 km. Kita hitungnya dengan langkah akurat yang sudah disampaikan atau yang ada pada soal yang sudah disajikan, yaitu menentukan berat badan terlebih dahulu. Langkah keduanya bagi dengan angka 30, kemudian ditambahkan dengan 0,35 karena Banu olahraga selama 30 menit. Berat badan Banu 48, kita bagi dengan 30, hasilnya ketemu 1,6 ditambah 0,35 liter. Ternyata Banu memerlukan air setiap harinya 1,95 liter. Sedangkan pada slogan, yaitu slogan itu mengajak kita untuk setiap harinya meminum air sebanyak 8 gelas, di mana masing-masing gelasnya, tiap gelasnya yaitu 250 mililiter. Maka 8 gelas dikalikan 250 ternyata ketemu 2000 mililiter atau 2 liter. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata apakah slogan pada soal itu cocok untuk Banu. Ternyata selisihnya sedikit ya, 2 liter dan 1,95 liter. Bedanya hanya 0,05 liter. Sedikit sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa slogan yang terdapat pada soal
cocok untuk Banu. Kita bisa menuliskan jawaban yang sudah kita temukan berdasarkan hasil perhitungan pada soal. Ya anak-anak, kalian bisa menuliskan pada kolom jawaban, berdasarkan hasil perhitungan terdapat selisih atau perbedaan tipis antara kebutuhan air Banu dengan slogan pada soal, yaitu perbedaannya 0,05 liter, maka bisa kita simpulkan slogan tersebut cocok untuk Banu dengan berat badan 48 kg dan dia olahraga selama 30 menit. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga nanti ketika tryout maupun uji coba AKM anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.